pejabat publik, pejabat pemerintah yang sebenarnya ingin maju menjadi seorang calon presiden. Sebut saja kita mengambil contoh ada nama seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan dan juga Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Dan hal inilah yang akan kita perbincangkan lebih lanjut. Pantas atau tidak, bisakah kita mencontoh apa yang harus dikorbankan dan juga tanggung jawab seperti apa yang sebenarnya harus dipikirkan oleh para capres yang juga menjadi pejabat publik ini. Saya akan langsung saja memperkenalkan narasumber atau juga tamu-tamu saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ada Mas Heri Widianto, pengamat politik. Ya, selamat pagi Cak Amik. Selamat pagi Pak Viva Yoga. Jadi ini adalah para tamu kita untuk pagi hari ini. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan menyampaikan sebuah informasi terlebih dahulu. Sudah cek di P2P, ternyata tidak ada rekomendasi. Makanya saya akan tegaskan kalau memang dia mengatakan seperti itu, ayo duduk bersama, ya. Duduk bersama, siapa yang salah. Ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Makanya saya katakan saudara kita yang tidak konsisten dengan iklannya, yang selalu harus memperhatikan produk dalam negeri. Ini atas alasan etis karena kedua penempatan ini, yaitu di konvensi dan di kabinet ini berbentur, mungkin secara persepsi, secara minimum, dan juga saya juga punya kepentingan untuk memenangkan konvensi. Jadi saya benar-benar harus fokus. Pemirsa, sebelum kita seperti sudah saya informasikan tadi, kita juga akan membahas tentang apakah para menteri lain, seperti misalnya ini sudah ada perwakilannya hadir di depan saya pada pagi hari ini, Cak Amik dari ini ya, Ketua Relawan Tim Suksesnya Dahlan Iskan, Menteri BUMN, dan juga ada Bung Viva Yoga, ini merupakan Ketua DPP PAN ya. Okay. Saya akan tanya dulu kepada Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya bisa tidak diambil menjadi contoh langkah diambil oleh Gita Wirjawan, karena bagaimanapun juga sebenarnya para menteri ini memang punya PR masing-masing yang harus diselesaikan sebelum mereka memikirkan diri sendiri. Menurut saya memang langkah positif untuk pembelajaran politik apapun alasannya ya, karena memang seharusnya dalam etika politik seorang pejabat publik ya tidak hanya menteri ya, pejabat publik itu juga ada di parlemen, ada lembaga-lembaga negara. Saya kira itu ketika mereka ingin masuk pada panggung politik dalam kontestasi capres, mereka mestinya dari awal sudah memisahkan gitu ya. Memisahkan dalam artian bisa saja mereka mundur ya. Karena mundur itu merupakan langkah yang paling tepat menurut saya selain ada cuti dan lain sebagainya. Mas Dahlan Iskan sendiri, apakah sudah ada rencana mungkin mengikuti jejaknya Pak Gita? Ini dari segi relawan ya Mbak. Jadi begini, Pak Dahlan ini kan dipilih, diangkat menjadi menteri ini kan oleh Presiden. Tentu kan Presiden punya pertimbangan yang matang mengangkat beliau ini. Dan yang memberhentikan pun kan juga Presiden. Nah, tentunya beliau juga akan mundur kalau itu diminta oleh Presiden ya. Tetapi kan amanah yang diberikan sebagai Menteri BUMN ini dengan 140 perusahaan BUMN, belum lagi anak perusahaan 300 lebih, yang ini sangat memenuhi kepentingan hajat orang banyak. Mulai hulu sampai hilir, ada transportasi, darat, laut, udara, perbankan, pangan, papan, semuanya. Dan ini sekarang lagi banyak-banyaknya PR yang harus diselesaikan. Tetapi kan beliau ini kan belum jadi capres. Ini kan masih menjadi capres calon konvensi. Dan belum tentu juga menang jadi capres gitu ya. Makanya beliau sangat mengapresiasi dengan langkahnya Pak Gita. Tentu Pak Gita ini sudah sangat siap untuk menjadi politisi gitu ya. Sementara beliau ini kalau misalnya disuruh memilih saat ini, beliau akan memilih untuk melanjutkan amanah menjadi menteri ini. Karena ini betul-betul tanggung jawab yang besar, yang tidak ringan. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya sepotong-sepotong. Makanya ketika beliau melakukan ikut konvensi itu, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kalangan untuk mengundurkan diri kan. Berarti dengan katakan kalau bisa dibilang mengapresiasi, tadi Anda juga mengatakan mengapresiasi, ada kemungkinan ikut ya? Mungkin ya, mungkin tidak. Kita ke Mas Viva Yoga. Kalau dari pihak Pak ini sendiri, Pak Hatta Rajasa sendiri, apakah sudah ada omongan mungkin juga ingin mengikuti jejaknya Pak Gita? Oh tidak, jadi Pak Hatta Rajasa tetap menunaikan tugas sampai akhir periode karena satu, dari sisi yuridis tidak ada yang dilanggar dari sisi yuridis. Seorang menteri mau masuk ke proses pilpres tidak ada yang dilanggar.
Ya, pemirsa, Menek BUMN Dahlan Iskan menolak disebut kaitannya sebagai capres konvensi dengan posisinya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini. Nah, Dahlan kembali menegaskan alasannya bahwa selama menjadi menteri, dirinya berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye, padahal ada tim sukses ya, dan ataupun aktivitas lainnya yang dinilai mengganggu kinerjanya sebagai pejabat publik. Kita akan lihat informasinya. Melamar, saya tidak pernah mendaftarkan diri, saya tidak pernah menghubungi partai, saya tidak pernah mendekati pengurus partai, saya tidak pernah berkunjung ke suatu daerah untuk melobi pimpinan partai setempat, tidak pernah. Jadi kalau saya ikut konvensi, ini betul-betul karena saya diminta, bukan karena saya melamar atau saya mendaftar. Nah, kemudian tadi pertanyaannya juga, apakah tidak mengganggu konsentrasi saya sebagai Menteri BUMN? Saya tegaskan di sini bahwa selama konvensi berlangsung, saya tidak akan kampanye. Jadi saya tidak akan meluangkan waktu untuk kampanye. Saya akan punya aktivitas seperti biasa selama ini, ya ngurusi BUMN, ya ke daerah-daerah, ya senam, ya ketemu menghadiri undangan-undangan mahasiswa seperti biasa. Tapi saya tidak akan melakukan kampanye dan kampanye khusus untuk keperluan konvensi ini. Nah, tapi kan memang ada peraturan bahwa siapa yang diikutkan dalam konvensi kan harus berkampanye. Nah, untuk itu saya minta maaf, saya tidak akan kampanye karena saya harus konsentrasi mengurus BUMN. Nah, karena itu... Ya, itu kata Pak Dahlan Iskan. Gus, benarkah demikian? Oh, sangat betul. Sangat betul. Sangat betul. Ya. Memang tidak kampanye, tapi kita kan juga sudah melihat ini, televisi, media cetak, semuanya juga sudah menyiarkan, sudah memberitakan tindak tanduk dari Pak Dahlan Iskan. Banyak mengatakan ini TP-TP untuk maju juga. Media juga itu mencari berita kan? Kampanye terselubung sebenarnya. Tidak usah harus berkuar-kuar visi misinya seperti apa, tetapi bisa langsung terlihat. Benar Saya pikir itu hal yang wajar ya kalau ada yang menanggapi persepsi seperti itu. Tetapi sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi betul. Beliau tidak dalam posisi kampanye secara spesifik, secara khusus ataupun apalah yang namanya ya. Karena apa? Ketika beliau tadi katakan dia tidak melamar, memang diminta, maka dia sampaikan kepada kita ini bagaimana? Gak apa-apa Pak, diikuti aja. Dan Bapak memang tidak perlu kampanye karena memang beliau melaksanakan tugas sebagai menteri. Yang kampanye ataupun yang sosialisasi lah istilahnya, bukan kampanye lah ya. Biar kita para relawan. Dan ini memang real di lapangan itu. Apa sebenarnya yang kita sosialisasikan? Seperti jargonnya beliau kan kerja. Jadi kita tidak mengkampanyekan secara spesifik. Tapi apa yang sebetulnya dia lakukan. Ketika menjadi Menteri BUMN ini kan ada sebenarnya sesuatu yang sangat real dan konkret kan. Misalnya begini. Banyak sekali iklan-iklan atau jargon-jargon anti korupsi, tetapi implementasinya kan tidak jelas begitu. Nah, dia ini tegaskan dalam kegiatan yang real dan konkret. Memang kelihatannya Menteri BUMN ini kan menteri yang eksklusif lah, yang tidak langsung berhubungan dengan rakyat langsung ya. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan, yang dihasilkan oleh Menteri BUMN ini sangat dirasakan manfaatnya. Baik. Yang namanya kampanye itu turun ke lapangan, melakukan sosialisasi, pendekatan, dibungkus dengan pesan politik. Walaupun kampanye itu jangan dikatakan pilihlah saya, tapi ketika misalnya mendekati rakyat ramai-ramai lalu kemudian melakukan, termasuk ya Pak Dahlan misalnya senam dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dan itulah yang Anda baca selama ini, bahwasanya teknik pencitraan itu adalah salah satu teknik kampanye untuk mendekati rakyat juga. Iya, karena kalau kita bilang pasti sekarang kan yang paling sedih itu kan sebenarnya Pak Hatta kalau kita bilang kampanye, karena Pak Hatta yang ditegor kan. Ini kan yang mesti kita cermati yang disampaikan Pak Dahlan tidak kampanye. Bahwa ada yang mempersepsikan kampanye kan bukan Pak Dahlan. Dan itu kan haknya rakyat, haknya masyarakat. Ketika melihat sosok figur seorang Dahlan Iskan, oh seorang Dahlan Iskan seorang yang bersahaja, yang konkret, yang real, yang cerdas, yang melihat persoalan ini bukan untuk dibicarakan tapi diselesaikan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada acara-acara ini ya Gus, ada kayak tadi senam pagi atau segala macam itu ada gambar Pak Dahlan gitu ya. Mbak begini, sekali-sekali ikutlah pada kegiatan kita ya, kegiatan kita, karena gini, sama sekali kadang-kadang malah Pak Dahlan tidak tahu.
Jadi sebenarnya inisiatifnya itu semua dari relawan. Tidak ada yang tahu inisiatif itu. Nah itu kan gede banget itu fotonya itu bagaimana? Tapi begini, kalau dilihat ya sebenarnya ikut senam itu tidak semuanya juga pendukung Pak Dahlan kok. Ada di partai lain juga ada. Kenapa? Karena yang ikut senam itu kan karena hobi, karena ingin sehat gitu ya. Kalau definisi kampanye itu menyampaikan visi, program, dan ajakan. Ya jadi kan, Mas Viva maksudnya lebih jadi baik kalau langsung seperti misalkan Pak Hatta Pak aja. Dahlan Iskan berkampanye, tetapi tidak mengganggu kinerjanya sebagai seorang menteri dan masih punya tanggung jawab dengan tugas pokok fungsinya sebagai menteri, tidak jadi masalah.